Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Azizi Herzani. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anakku, untuk menyingkat waktu, marilah kita segera memulai pembelajaran hari ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi menyusun cerita pendek atau menyusun teks cerpen melalui video pembelajaran. Agar kalian tidak mengalami kesulitan dalam pemahaman materi ini, maka simak baik-baik video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu menyusun teks cerpen. Ada pada KD 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan KD yang kedua 4.5, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan dalam pembelajaran kali ini tentang menyusun teks cerpen, bahwa tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, mampu untuk mempresentasikan hasil pekerjaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersungguh-sungguh. Pengertian cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra. Cerpen dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan gagasan, ide, dan pikiran dengan gambaran-gambaran pengalaman kehidupan di masyarakat yang pernah kamu dengar atau kamu lihat, dapat dijadikan cerita menarik dalam bentuk cerpen. Sebaliknya, melalui cerpen pun kamu dapat memahami suatu kehidupan dalam keluarga atau masyarakat. Misalnya, dalam kehidupan orang Batak atau cerpen yang menceritakan dengan Batak di daerah Batak, tentu kamu akan mendapatkan informasi tentang karakteristik atau kehidupan masyarakat Batak. Tentu kamu akan mengetahui bagaimana kehidupan atau latar kebiasaan dari masyarakat Batak. Cerpen yang berlatar kehidupan pedesaan dengan penuh keterbelakangan. Di sini pun juga akan disampaikan tentang kehidupan di masyarakat desa, atau kalian akan mendapatkan informasi dari cerita tersebut mengenai kehidupan masyarakat desa dengan pola pikir dan adat kebiasaan masyarakat tersebut. Semakin banyak kamu membaca cerpen, maka akan semakin banyak pula kamu akan berbagi kehidupan masyarakat. Nah, disinilah kamu akan mampu memaknai nilai-nilai kehidupan yang tersirat di dalam cerita tersebut atau dalam cerpen tersebut, sehingga dalam kesempatan ini bisa disimpulkan tentang pengertian dari sebuah cerpen. Itu cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Jadi ingat bahwa cerpen, tokoh utamanya itu atau tokoh yang diceritakan itu hanya satu tokoh saja utamanya. Lanjut. Untuk memahami tentang cerpen itu seperti apa atau bentuk cerpen itu seperti apa, kalian perhatikan pada slide dalam video tersebut. Di sini sebenarnya harusnya saya bacakan, tetapi coba kalian perhatikan, kemudian kalian baca dan dipahami sehingga kita bisa memiliki waktu yang lebih banyak atau cukup untuk membahas materi berikutnya. Di sini ada sebuah cerpen yang berjudul Keadilan,
karya Putu Wijaya. Di dalam cerpen tersebut akan diceritakan tentang siapa tokoh Putu Wijaya dan apa yang dialami si tokoh tersebut, sehingga cerpen tersebut sangat menarik. Nah, agar kalian bisa mengetahui secara pasti tentang cerpen tersebut, kalian baca dan nanti Bu Asih akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar cerpen tersebut untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang isi dari cerpen tersebut. Nah, setelah kalian membaca cerpen tersebut, menarik bukan? Di situ diceritakan tentang kehidupan sebuah masyarakat dan ceritanya itu ringan saja, tetapi di dalam cerita tersebut memberikan pemahaman, memberikan informasi, memberikan cerita tentang kehidupan yang akan memberikan makna kehidupan pada seseorang. Nah, agar kalian memahami tentang cerpen tersebut, maka kalian jawab dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan Bu Asih dalam slide berikut. 1. Menurutmu apakah yang menjadi daya pikat dari cerpen tersebut? Nah, dari cerpen tersebut kalau kalian dari awal tadi sudah membacanya dengan cermat, dengan penuh pemahaman, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Apa sebenarnya yang menjadi daya tarik dari sebuah cerpen yang berjudul Keadilan tersebut? Pertanyaan kedua, menurutmu siapakah tokoh yang diperlakukan tidak adil dalam cerpen tersebut? Bila kamu sudah menemukan jawabannya, beri alasannya kenapa kamu mengatakan bahwa tokoh tersebut adalah tokoh yang dilakukan tidak adil. Berilah bukti fisiknya di kalimat mana yang menunjukkan bahwa si tokoh yang kamu pilih tadi adalah tokoh yang diperlakukan tidak adil. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan sikap tidak terpuji dari tokoh penjual es. Nah, di sini ada satu cerita dalam video tersebut yang menggambarkan betapa keadilan itu sebenarnya sangat dekat dengan kita, tetapi ternyata keadilan tersebut belum menyentuh ke seluruh kehidupan masyarakat secara meluas atau merata. Dan pertanyaan yang keempat, jelaskan sikap positif dan negatif dari Pak Ahmad dalam cerpen tersebut. Nah, dalam cerpen tersebut ada tokoh utama dan ada juga tokoh sampingan, tetapi di sini yang mendapat porsi paling banyak diceritakan adalah si tokoh utama tadi. Nah, dalam hal ini untuk menjawab nomor 4 pun kalian juga tidak akan mengalami kesulitan bila kalian dalam hal ini adalah mencermati cerpen tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan pertanyaan kelima adalah tulislah 5 pernyataan tentang keadilan berdasarkan pemahamanmu. Kenapa disebut berdasarkan pemahaman saya? Karena kadang rasa adil itu antara orang satu dengan orang yang lain beda-beda dalam penafsiran atau pemahamannya. Nah, agar kalian menjadi paham, maka jawablah 5 pertanyaan tersebut sehingga kalian itu bisa mengukur, bisa mengira-ira seberapa paham kalian dengan cerpen atau yang disampaikan pada cerpen tersebut. Lanjut. Setelah kalian mendapatkan penjelasan umum tentang pengertian cerpen, kemudian gambaran umum tentang sebuah cerpen, kemudian di situ tadi juga sudah dicontohkan satu buah cerpen yang berjudul Keadilan tadi. Nah, ternyata di dalam cerpen tersebut, kenapa sebuah cerita, hanya cerita fiksi saja itu ternyata bisa menjadi menarik, bisa menjadikan seseorang itu mencari terus cerita-cerita tersebut agar bisa menghibur, agar bisa diambil hikmahnya. Ternyata ada unsur pembangun di dalam cerpen tersebut sehingga cerpen tersebut menjadi lebih menarik. Unsur pembangun teks cerpen tersebut ada 5 komponen yang saling berkaitan. 5 unsur tersebut adalah 1. Tema, 2. Latar, 3. Tokoh dan penubuhan, 4. Alur atau plot, 5. Sudut pandang, dan yang keenam adalah amanat.
Kelima unsur tersebut sering disebut sebagai unsur intrinsik atau unsur intrinsik cerita. Daya pikat dari sebuah teks cerpen sangat ditentukan oleh keterampilan sang penulis dalam menyatukan unsur-unsur cerita tersebut. Dengan demikian, teks cerpen itu mampu merangsang minat pembaca untuk mengetahui jalan cerita selanjutnya. Dan berikut ini akan saya sampaikan penjelasan unsur-unsur pembangun dari cerpen tersebut. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang dari sebuah karya sastra. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Oleh karena itu, tema bersifat menjiwai seluruh bagian cerita. Sebagai contoh, sebuah cerpen dapat bertema keadilan, dapat bertema persahabatan, atau kecerdikan. Dan yang kedua adalah unsur pembangun yang disebut sebagai latar. Latar ialah tempat atau penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya di dalam prosa fiksi tersebut. Di mana di dalam latar itu ternyata masih dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat, 2 latar waktu, 3 latar sosial. Yang pertama dulu adalah latar tempat. Latar tempat ini mengacu pada lokasi atau lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan di dalam karya fiksi tersebut. Unsur tempat yang dipergunakan bisa berupa tempat-tempat dengan nama tertentu. Dan yang kedua, latar waktu. Latar waktu ini berhubungan dengan masalah kapan, yang menunjuk pada waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi tersebut. Dan yang ketiga, latar sosial, di mana dalam latar sosial itu mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan di dalam karya fiksi itu. Termasuk di dalamnya adalah berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Selain itu, latar sosial ini juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan. Itu tadi yang berkaitan dengan latar. Dan yang ketiga adalah tokoh atau penokohan. Kalau tokoh itu adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif. Itu adalah tokoh. Sedangkan penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas bagaimana watak tokoh tersebut. Penempatan dalam pelukisannya dalam sebuah cerita pun dijelaskan sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca. Itu adalah tokoh atau penokohan. Dan unsur pembangun cerpen atau karya sastra yang keempat adalah yang disebut alur atau plot. Alur cerita ini adalah peristiwa yang jalin-menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Sebuah peristiwa atau sebuah rangkaian peristiwa dapat terjalin berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian, atau hubungan sebab akibat. Jalinan berbagai peristiwa tersebut baik secara lurus maupun secara sebab akibat membentuk satu kesatuan utuh atau padu, atau dalam hal ini adalah bulat di dalam suatu prosa fiksi. Dan selanjutnya unsur pembangun yang kelima adalah yang disebut sebagai sudut pandang. Sudut pandang adalah cara menulis atau cara seorang penulis memandang dari tokoh-tokoh cerita tersebut dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Umumnya, penulis menempatkan diri pada posisi orang ketiga dengan menggunakan kata ganti dia atau orang pertama dengan menggunakan kata ganti aku atau saya. Dan selanjutnya unsur pembangun cerpen yang ke-6 atau yang terakhir adalah yang disebut sebagai amanat. Dalam hal ini
amanat tersebut adalah hal yang bisa diambil atau hal yang bisa diambil hikmahnya dalam suatu cerita tersebut. Ini adalah pesan atau amanatnya, pesan moral yang bisa kita ambil dari kejadian atau dari cerita tersebut. Selanjutnya dalam hal ini adalah kalian bisa perhatikan di dalam slide tersebut, saya jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan unsur-unsur pembangun cerpen, atau dalam hal ini adalah unsur intrinsik cerpen yang tadi saya jelaskan panjang lebar, dan di dalam slide saat ini juga saya tampilkan secara ringkas tentang pengertian dari macam-macam unsur pembangun dari sebuah cerpen. Situ bisa kalian pelajari dan bisa kalian pahami, sehingga kalian lebih mudah untuk memahami makna dari sebuah cerpen. Lanjut. Nah, dalam hal ini tadi yang sudah kalian baca tadi adalah tentang cerpen yang berjudul Keadilan tadi. Di situ tadi kita bisa menemukan unsur-unsur pembangun dalam cerpen tersebut, bisa kita analisis, kita analisa. Nah, dalam hal ini kita bisa menganalisa tersebut setelah kalian tadi saya suruh untuk membacanya dengan penuh pemahaman. Nah, hasilnya seperti ada yang saya paparkan di dalam slide berikut. Nomor 1, cerpen berjudul Keadilan tadi, unsur pembangun temanya adalah sulitnya mencari keadilan. Tema dari cerita keadilan tersebut ternyata adalah sulitnya untuk mencari keadilan. Kemudian yang kedua, pesan moral atau amanat yang bisa kita ambil atau bisa kita terima dari cerpen berjudul Keadilan tadi adalah, jika keadilan dilihat dari sudut pandang yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang dalam menentukan keadilan. Nah, makanya tadi Bu Asih menyampaikan atau menyuruh kalian untuk menuliskan 5 pernyataan berkaitan tentang pemahaman kalian tentang sebuah keadilan. Ini seperti yang ada di dalam cerita cerpen berjudul Keadilan. Dan unsur pembangun yang ketiga atau dalam ini adalah alur. Dalam cerpen keadilan tersebut menggunakan alur maju karena tidak ada bagian yang menceritakan tentang masa lalu. Dan unsur pembangun yang keempat yang muncul dalam cerita tersebut adalah penokohan, di mana dalam ini pengarang menampilkan watak tokoh, ada penjual es yaitu Pak Sersan dan Pak Ahmad melalui sikap dan tindakannya. Dan unsur pembangun yang kelima bisa saya sampaikan di sini adalah latarnya, bahwa cerpen berjudul Keadilan tadi mengambil latar tempatnya itu adalah di Bali. Itu terlihat dari cerita-cerita tersebut sudah sebegitu jelasnya menggunakan kata-kata, menggunakan atau menyebut nama tempatnya itu adalah di Bali. Di dalam cerpen tersebut disebutkan di daerah Bali, tepatnya di depan rumahnya Pak Sersan. Dan unsur pembangun yang keenam yang kita temukan dalam cerpen Keadilan tadi adalah sudut pandang. Dalam cerita itu menggunakan sudut pandang orang ketiga di luar cerita, karena pengarang tidak terlibat dalam cerita tersebut. Dalam hal ini tidak ada kata ganti aku atau saya. Nah, dari pemaparan tentang menganalisa atau analisis cerpen Keadilan tadi, maka saya harapkan kalian bisa memahami, oh ternyata sebuah cerpen itu apabila kita menganalisanya dengan unsur-unsur pembangun akan kita dapatkan suatu data seperti yang ada di dalam slide tersebut. Lanjut. Setelah kita memahami dan mempelajari tentang unsur-unsur pembangun cerpen, yang selanjutnya adalah kita akan memahami tentang struktur cerpen.
Seperti halnya jenis teks lain, teks cerpen pun juga memiliki struktur atau memiliki bagan atau memiliki urutan dan aspek kebahasaan yang menjadi ciri khas dari sebuah cerpen. Yang pertama, kita akan menelaah dulu struktur dari sebuah cerita pendek. Karena teks cerpen tersebut jenisnya adalah berupa narasi atau cerita, maka strukturnya pun memiliki kesamaan dengan jenis teks narasi lainnya. Untuk mengetahuinya atau untuk memahaminya lebih mendalam, kalian cermati bagan atau struktur teks cerpen yang ada di dalam slide tersebut. Di situ disampaikan bahwa struktur teks cerpen itu strukturnya ada 4. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, dan yang ketiga adalah evaluasi, dan yang keempat adalah resolusi. Dalam hal ini adalah sudah saya jelaskan juga bahwa dalam struktur teks cerpen orientasi ini, di dalam orientasi ini biasanya berisi pengenalan tokoh atau latar cerita. Kemudian setelah ada pengenalan atau masuk pada bagian pengenalan, langkah berikutnya adalah urutannya tentang komplikasi. Pada tahap ini ditandai dengan adanya reaksi tokoh dalam cerpen atau mulai munculnya konflik, tahapan penjalinan konflik, peningkatan konflik hingga konflik tersebut memuncak atau yang disebut sebagai klimaks. Puncak permasalahan itu terjadi. Dan setelah munculnya konflik, maka akan ada evaluasi. Di dalam evaluasi ini, tahap evaluasi ini ditandai dengan mulai adanya konflik yang diarahkan pada pemecahannya atau dalam hal ini mulai muncul solusinya. Ini disebut evaluasi atau sering juga tidak disebutkan evaluasi tetapi sebagai solusi. Ini adalah struktur cerpen yang ketiga. Dan struktur cerpen yang keempat atau yang terakhir yang disebut sebagai resolusi, di mana pada tahapan ini ditandai dengan upaya untuk mengangkat solusi itu dari berbagai konflik. Di dalam hal ini adalah adanya pengungkapan pengarang. Jadi dalam hal ini pengarang sudah mulai menemukan atau memberikan solusi-solusi sehingga konflik yang ada di dalam tokoh tersebut, konflik di dalam cerita tersebut sudah mulai menurun. Nah, itu adalah tentang struktur cerpen. Jadi dalam hal ini bahwa struktur cerpen tersebut menunjukkan suatu tahapan atau urutan, di mana di dalam tahapan tersebut harus urutannya itu mulai dari yang pertama dulu adalah pengenalan dulu. Nah, ini adalah struktur cerpen yang sewajarnya. Kemudian akan tetapi tahapan tersebut urutannya dapat berubah-ubah sesuai dengan yang dikehendaki pengarang. Jadi dalam hal ini tentang struktur ini tidak harus stagnan seperti itu atau sesuai dengan urutan seperti itu, bisa juga berubah-ubah sesuai keinginan pengarang. Alurnya bagaimana, apa memunculkan permasalahan dulu baru menyampaikan, lah itu nanti tergantung dari pengarang itu akan mengemas cerita tersebut menjadi seperti apa sehingga tujuan dari cerpen tersebut akan tersampaikan kepada kita. Dalam hal ini ada cerpen yang diawali dengan orientasi dulu, tetapi ada pula yang diawali dengan komplikasi dulu. Inilah yang menandai lahirnya berbagai jenis alur. Jika tahapan struktur tersebut adalah linear atau urut, dalam hal ini adalah orientasi sampai dengan resolusi, itu disebut alur maju atau alur lurus. Tetapi jika tahapan tersebut berjalan mundur, dalam hal ini adalah cerita itu dimulai dengan resolusi dulu atau bergerak mundur disebut atau bergerak mundur jika tahapan tersebut berjalan secara acak. Jadi kalau sesuai dengan urutan seperti terpapar di dalam slide tersebut itu adalah menggunakan alur maju atau alur lurus. Tetapi apabila alurnya itu tidak berurutan seperti yang ada di slide tersebut atau struktur yang biasa disampaikan di masyarakat itu, maka dikatakan bahwa menggunakan alur sorot balik atau mundur.
Jika tahapan tersebut berjalan secara acak, misalnya diawali dengan komplikasi, kemudian orientasi, dan dilanjutkan kembali pada resolusi, disebut alur campuran. Untuk mengetahui lebih mendalam bagian-bagian struktur cerpen, cermatilah contoh berikut. Nah, di sini di dalam cerpen yang sudah kalian baca tadi, yang disampaikan Bu Asi tadi, di situ ada struktur-struktur cerpen sudah digambarkan dengan diberi penandaan khusus secara jelas. Jadi diharapkan dengan kemasan seperti ini kalian lebih mudah untuk mempelajarinya, kalian lebih paham tentang bagaimana untuk menentukan bagian-bagian dari struktur cerpen tersebut. Nah, di situ keadilan tersebut diawali dengan yang pertama dulu, yaitu di situ ada judulnya keadilan. Kemudian setelah muncul judulnya tadi ada orientasi atau ada pengenalan. Di situ di dalam pengenalan tersebut muncul tokoh-tokoh dan menceritakan tentang lokasinya. Dan selanjutnya itu kalian baca dan kalian pahami sehingga kalian bisa lebih memahami lagi tentang pengertian dari sebuah cerpen untuk menganalisa bagian dari strukturnya. Dan pada bagian terakhir itu ada struktur evaluasi dan resolusi. Itu juga sudah saya sampaikan, saya paparkan di dalam slide tersebut. Selanjutnya untuk materi cerita pendek ini, setelah kalian mempelajari yang pertama tadi tentang pengertian cerpen, kemudian yang kedua itu tentang unsur pembangun cerpen, kemudian yang ketiga tadi adalah tentang struktur cerpen. Nah, di dalam kesempatan kali ini pun juga akan saya sampaikan berkaitan dengan ciri atau unsur kebahasaan dari cerita pendek. Dalam cerita pendek ini atau cerpen ini memiliki ciri khusus kebahasaan. Ada 3 hal utama yang ada di dalam ciri kebahasaan cerpen tersebut. Yang dalam hal ini adalah mengenai ciri atau unsur kebahasaan cerpen itu adalah cerpen tersebut atau cerita fiksi atau rekaan. Sebagai cerita fiksi, cerpen memiliki kekhasan dalam penggunaan bahasa seperti cerita fiksi lainnya. Bagi pengarang cerpen, bahasa adalah merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan mewakili hal yang ada di benak pengarang. Untuk itu, pengarang akan menggunakan bahasa sedemikian rupa agar pembaca itu dapat menangkap hal yang diekspresikan oleh si pengarang tadi. Dalam hal ini ada beberapa unsur atau ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri kebahasaan yang sering kita gunakan dalam cerpen itu atau pengarang cerpen itu dalam proses kreatifnya. Di antaranya adalah ciri-ciri dari kebahasaan cerpen itu ada 3. Yang pertama adalah menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif ini adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang atau peristiwa sehingga pembaca bisa melihat, mendengar dan merasakan seperti apa yang ada di dalam gambaran tokoh tersebut. Kemudian dalam hal ini kalimat deskriptif ini biasanya digunakan untuk menggambarkan latar atau tokoh dalam cerpen. Dalam hal ini adalah bisa kalian perhatikan penggunaan latar dalam sebuah cerpen. Di sini misalnya dalam hal ini adalah contoh dari sebuah cerpen atau dalam yang menggambarkan tentang latar itu adalah terpapar dalam contoh berikut yang ada di dalam buku paket kalian. Nanti bisa kalian buka buku paket tersebut di halaman 86 atau 87. Itu ada penggambaran tentang latar dan penggambaran tentang tokoh. Kemudian setelah menggunakan kalimat deskriptif, ternyata unsur kebahasaan cerita pendek itu juga menggunakan kata-kata yang bersifat ekspresif. Apa maksudnya kalimat ekspresif?
Kalimat ekspresif adalah penggunaan kata atau kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Dan biasanya pengarang menggunakan kata seru atau interjeksi, kata serapan atau penggunaan simbol tertentu. Nah, agar lebih jelas nanti coba kalian perhatikan, kalau di slide-nya Bu Hasi tidak ada, kalian perhatikan di buku paket kalian halaman 87. Di situ ada contoh real tentang penggunaan kata-kata yang bersifat ekspresif. Dan yang terakhir adalah penggunaan majas. Dalam hal ini ada beberapa majas yang sering digunakan dalam membuat isi dari sebuah cerpen itu benar-benar mengena, benar-benar membuat si pembaca itu ingin untuk mengetahui jalan ceritanya, untuk selalu mengetahui jalan cerita akhirnya, kelanjutannya bagaimana. Jadi satu bahasa yang bisa menarik perhatian dari suatu cerita itu adalah penggunaan majas. Nah, majas itu sendiri apa? Majas merupakan pemanfaatan kata atau kalimat untuk memperoleh efek tertentu. Dengan majas, teks memiliki efek lebih indah, lebih imajinatif, dan lebih ekspresif. Dan berikut ada beberapa majas yang sering digunakan di dalam cerpen. Itu ada majas repetisi, eufemisme, litotes, pleonasme, hiperbola, simile, metafora, personifikasi, dan ironi. Ke-10 majas-majas tersebut paling sering digunakan di dalam pembuatan atau pengarang dalam mengekspresikan atau ingin menarik jalan cerita itu semenarik mungkin. Lah, pengertian-pengertian lebih lanjut dari majas-majas tadi lain kali akan Bu Hasi sampaikan. Di sini hanya saya jelaskan sedikit saja. Kalau repetisi itu adalah majas yang bersifat perulangan atau mengulang. Aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik kitab tanpamu. Nah, kata-kata yang berulang itu disebut sebagai re itu mengulang, repetisi. Eufemisme itu adalah majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggapnya sangat kasar atau kurang sopan. Litotes itu majas yang merendahkan diri. Misalnya, maaf Ibu, saya hanya dapat memberikan bingkisan sekedarnya, padahal itu bingkisannya itu luar biasa. Pleonasme itu adalah majas yang bersifat atau secara bersamaan dalam satu kalimat. Dia itu adalah orang yang sangat amat cerdas sekali, sudah menggunakan amat menggunakan sekali, dan itu bukan berlebihan, tetapi itu adalah untuk menekan suatu hasil yang benar-benar baik, dan dalam hal ini adalah menggunakan majas pleonasme. Yang kelima, majas hiperbola. Di sini hiperbola itu adalah sesuatu yang diungkapkan secara berlebihan. Simile, majas yang menyampaikan suatu objek yang rumit dengan objek lain yang sederhana. Contohnya seperti semut hitam besar berbaris, padahal itu kan sesuatu yang rumit tetapi dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Itu sedikit menyingkap pengertian dari majas. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih pahamnya, nanti di pertemuan yang berikutnya insya Allah akan bahas dalam video yang berbeda. Untuk kali ini kita khusus pada cerpen dulu yang lebih mendasar tentang pengertian, tentang struktur, dan tentang unsur pembangun cerpen dulu. Kaidah kebahasaan tadi sedikit kita singgung sampai pada penggunaan majas. Nah, selanjutnya untuk mengetahui dari pemahaman kalian dari apa yang disampaikan Bu Hasi tadi, sudah Bu Hasi siapkan tentang penilaian. Dari dalam penilaian tersebut diharapkan kalian mampu untuk menjadi pembaca atau pemaham yang benar-benar bertanggung jawab, dan dalam hal ini kalian bisa membuktikannya dengan kalian mengerjakan dari penilaian dan tugas-tugas yang ada di dalam slide tersebut, di mana kalian sama seperti yang disampaikan Bu Hasi pada penjelasan pertama tadi, kalian diharapkan untuk menulis struktur dari bacaan cerita pendek
kemudian kalian disuruh untuk menuliskan kata-kata deskriptif, ekspresif, majas dalam teks cerita yang kalian baca, itu soalnya nanti ada di dalam deskripsi yang ada di dalam videonya Bu Asih. Dan selanjutnya tidak hanya tugas penilaian saja, Bu Asih akan memberikan pemahaman atau untuk pengujian pemahaman itu dengan dua tugas lagi. Tugas yang pertama adalah saya mengharapkan bacalah cerpen Kartu Pos dari Surga yang ada di buku paket Mahir Berbahasa Indonesia kelas 9 halaman 72 sampai 75. Kemudian identifikasikan unsur-unsur pembangun cerpen tersebut seperti ada di dalam slide tersebut. Dan tugas terakhir adalah masih cerpen Kartu Pos dari Surga di buku paket Mahir Berbahasa Indonesia kelas 9 halaman 72 sampai 75. Di situ Bu Asih menginginkan kalian untuk menelaah struktur aspek kebahasaan tersebut dari strukturnya dan dari aspek kebahasaannya. Dan yang terakhir, dari dua tugas nanti diharapkan bersama kelompok kalian saya harapkan untuk mampu mempresentasikan hasil pekerjaan kalian nanti secara berkelompok dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Demikian tadi video pembelajaran yang disampaikan Bu Asih dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan menambah pemahaman kalian berkaitan dengan materi pembelajaran teks cerpen. Bila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung kepada Bu Asih, boleh juga nanti menuliskan di dalam kolom teks deskripsi yang ada di dalam video tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.